rasa minder itu pasti ada banget gitu ya, tapi bukan untuk disimpan gitu. Karena orang yang berani tampil juga berarti bukan berarti orang yang hebat. Halo guys, welcome back to FTFT Podcast bareng aku Haunan. Di episode kali ini aku bakalan ngobrol sama seorang pemimpin dan public figure nih di kampus yang sering kelihatan bisa dan percaya diri depan publik. Tapi di sisi itu kita pingin tahu nih, emang gampang ya untuk jadi percaya diri? Langsung aja kita ngobrol bareng Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Hai. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Onan gimana nih kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang kesibukan kakak ngapain aja nih kak? Kesibukan aku pengacara ya tentunya, pengangguran banyak acara gitu ya. Iya. Karena udah selesai juga gitu ya, tinggal Nunggu menunggu. wisuda ya. Amin. Semoga lancar ya kak Amin, wisudanya. makasih. Tapi sekarang kakak masih menjabat ya jadi ketua BEM. Ya masih. Tapi kan nih ya banyak orang tuh ngelihat ketua BEM tuh kan wah gitu, suatu hal yang keren gitu. Nah sebagai seorang figur yang confident itu pasti kan kakak tuh adalah ke pressure-nya gitu sebagai ketua Pasti BEM. dong, pasti banget, ada banget. Apa tuh? Banyak ya tentunya ya. Kalau misalnya bilang ya tentang percaya diri gitu ya, ya baik itu dari ngambil keputusan atau misalnya dari tampil di depan banyak orang dan lain-lain. Iya ya. Tapi menurut kakak sendiri nih, kalau misalnya confident tuh apa sih kak? Confident tuh percaya diri ya gak Iya, sih? iya, Ya iya, maksudnya iya yang bisa kita kenal pede lah ya, iya. sebutannya itu pede. Apa ya, kalau misalnya menurut aku percaya diri tuh sesimpel kamu yakin sama diri kamu sendiri, Iya, juga iya. itu menurut aku udah, ya kamu udah percaya percaya diri gitu. Atau misalnya kamu yakin atas pengetahuan yang kamu punya, atau misalnya atas keputusan yang kamu ambil. Sesimpel Iya. itu sih percaya diri. Berarti tuh lebih ke kenal diri sendiri Ya, ya, arti percaya betul. diri itu gitu ya. Tapi kayak menurut kakak tuh kan banyak nih ya orang yang emang kelihatan pure pede atau emang orang tuh jago aja acting confident gitu, biar nggak kelihatan goyah gitu di mata orang lain. Aduh, acting percaya diri Iya. ya. Menurut aku sih semua orang yang menurut orang itu pede gitu ya, wah dia pede nih. Menurut aku dia itu gak bener-bener pede, pasti ada aja sedikit pressure-nya, ada banget sedikit deg-degannya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang acting percaya diri atau ya acting juga enggak sih ya kayaknya, karena percaya diri itu muncul juga bukan hanya karena dari diri sendiri, tapi biasanya muncul juga dari bukan tekanan, lebih ke kayak ya mau nggak mau kita harus ngelakuinnya gitu. Misalnya sesimpel kayak kamu deh presentasi di kelas gitu kan, mau nggak mau kita harus ke depan, Iya, harus benar. presentasiin ke dosen gitu, ke Iya, iya. teman-teman kayak gitu. Berarti sih percaya dirinya kita tuh pasti ada dong ya ya rasa-rasa ada emang, banget, ya, cuman gitu ya lah tanpa kita sadari aja. Tapi nih ya, kalau nih banyak banget nih sekarang gitu kita sebagai anak muda ngomongin dia tuh sebenarnya punya banyak kemampuan tapi dia tuh ngerasa kayak gak layak dengan kemampuan itu. Itu kayak kenapa sih banyak anak muda yang kayak gitu gitu? Ya Termasuk diri aku termasuk juga ya. Pasti kita juga termasuk aku ngerasain juga ya. dong, aku kan masih muda kan. Anak muda ya tentu aku. Pasti ada banget sih, itu tuh biasanya ya hal kecilnya ya karena takut diomongin orang, ya nggak sih? Kayak kaunan pernah nggak sih kayak kepikiran buat, duh gimana nih kalau orang ngomong kayak gini, Sering kayak banget, gitu itu ya sering kan, banget. pasti kan. Itu sih sesimpel itu kenapa orang-orang jadi takut ya, maksudnya even itu aku juga gitu ya, jadi takut buat nunjukin gitu ya, atau misalnya karena kita takut salah Iya. dan lain sebagainya gitu. Intinya takut omongan orang ya. Aku Iya juga kayak sih, gitu sih, sekarang jujur tuh ya, takut banget aduh. sama omongan orang. Jadi ngerasa nggak percaya Netizen. diri. Iya, jadi nggak percaya diri tuh karena emang omongan orang ya. Nah, tapi kakak tuh percayanya tuh sebenarnya kalau rasa percaya diri itu tumbuh emang dari diri sendiri atau emang bawaan gitu, genetik kayak gitu? Kalau genetik aku nggak tahu ya apakah ada teorinya gitu ya, kalau misalnya si percaya diri ini tumbuh karena bawaan gitu. Tapi kalau dibilang dari diri sendiri juga itu pasti sih, ya mau nggak mau balik lagi deh, kita balik lagi ke diri sendiri ya, mau apapun Iya, itu ya. gitu. Terus kalau misalnya dari bawaan kayaknya enggak sih ya, nggak tahu. Tapi kalau dari lingkungan, Iya. kalau dari lingkungan sih itu menurut aku hal terbesar orang bisa pede itu kayaknya
dari lingkungan. Tapi yang menurut aku nih ya, kan ada orang yang emang dari keluarganya tuh emang semuanya ekstrovert, jadi dia tuh ke bawah turunannya tuh ekstrovert semua, kayak ada yang introvert jadinya nutup diri semua, kayak gitu nggak sih? Ya betul Banyak kayak gitu ya. Nih next ya, kita tahu nih ya kan kakak sebagai seorang pemimpin nggak cuman harus tampil depan publik, tapi harus ngambil keputusan, koordinasi sana sini. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa aku tuh sebenarnya cocok nggak sih sebagai pemimpin? Itu pasti banget ya, kayak ada rasa mampu gak ya, aku bisa ngejalaninnya gak ya nantinya, itu pasti ada banget. Cuman ya kita jalanin aja gitu ya sebaik mungkin. Mau gimana pun tantangannya ya Betul. tetap jalanin aja nih ya. Tapi dari pengalaman itu kakak tuh lebih penting mana, lebih milih mana nih ya? Emang percaya diri, emang nunjukin rasa percaya diri kakak, atau emang nunjukin rasa nervous tapi emang tumbuh gitu bareng-bareng aja sama tim kakak gitu? Kalau aku karena ini organisasi ya dan bentuknya tim, ya maksudnya bukan kelompok ya. Kalau tim itu kan pasti bareng-bareng, jadi gak salah kok, wajar kok kalau misalnya kita memang masih ragu akan keputusan yang diambil, atau masih ragu gitu ya, atau nggak pede gitu ya. Itu tuh wajar banget. Bahkan mungkin karena sharingnya kita ke teman-teman buat aduh aku lagi nggak pede nih, itu kan bisa jadi poin plus juga, masukan-masukan dari teman-teman gitu ya, yang bisa jadi itu menambah percaya diri kita dan kedepannya juga lebih lancar gitu. Berarti validasi dari temen juga kadang butuh nggak sih kita buat ya lebih percaya diri aja gitu kan. Tapi kenapa ya kayak banyak orang tuh nganggap rasa insecure atau rasa nggak percaya diri tuh suatu hal yang negatif gitu? Nah itu juga aku nggak tahu ya, belum ketemu jawabannya kenapa orang-orang tuh mengira bahwa oh dia nggak pede berarti dia nggak bisa gitu, atau misalnya orangnya nggak percaya dirian pasti gagal gitu. Nah itu aku nggak tahu sih kenapa harus dijudge seperti itu. Tapi ya kita juga jangan ya, jangan ikut-ikutan. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu ya kalau misalnya kenapa dia tuh kelihatan nggak percaya diri, mungkin karena ada trauma bisa jadi ya emang ya udah gitu, emang dia luka masa lalu yang emang belum sembuh kan, bisa jadi dia dulunya percaya diri gitu, taunya ada problem yang bikin dia trauma, jadinya nggak percaya diri. Kita nggak tahu, jadi nggak bisa judge orang sembarangan. Emang nggak boleh ngejudge orang sembarangan gitu, kayak nggak boleh judge by cover kan. Gitu. Tapi kayak nih ya, seberapa penting pendidikan sekarang untuk ngebentuk rasa percaya diri buat kita gitu sebagai anak muda gitu, terutama ya di kampus gitu. Kalau misalnya pendidikan yang maksudnya di Indonesia keseluruhan gitu ya, lingkupannya aku nggak tahu sih yang kelihatannya seperti apa, aslinya seperti apa gitu ya, hasil surveinya mungkin. Cuman kalau misalnya dari penglihatan aku kayaknya masih banyak pendidikan di kita tuh yang buat kita merasa nggak pede gitu. Jadi maksudnya nggak pede tuh di saat kita salah, mungkin yang harusnya ditegur dengan baik atau dikasih pembelajaran yang benar, ini malah dihukum atau jadinya ya udah nggak akan dipakai lagi gitu loh. Sedangkan kan harusnya nggak seperti itu gitu. Atau misalnya kita tuh lebih sering fokus ke nilai. Ya nggak sih, kayak ya udah deh yang penting nilai bagus gitu kan. Tapi menurut aku kan gak kayak gitu juga gitu, gak harus tentang nilai gitu lah. Kalau misalnya belum tentu juga gitu, maksudnya nilainya tidak plus gitu kan, dia itu gak ada kemampuan buat pede depan orang, karena kan setiap orang juga punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Siapa tahu yang nggak di akademik tapi non akademiknya bagus gitu kan. Tapi emang ya orang tuh kadang ngelihatnya tuh hasil, bukan proses kita gak sih? Jadi kayak gampang ngejudge juga gak sih? Tapi kayak nih ya, menurut kakak tuh seberapa penting dan besar peran keluarga dan lingkungan terhadap mental kayak ngeyakinin aku tuh bisa gitu? Sepengalaman aku aja ya. Kalau sepengalaman aku sih kayaknya kalau misalnya untuk keluarga atau lingkungan itu tuh gak begitu berperan juga gitu, mau kita nantinya melakukan hal apa gitu ya. Maksudnya dukung aku ya, maksudnya kayak gitu sih. Oke, dukung, tapi kalau misalnya harus sampai validasi, kita butuh dukungannya tuh sampai orang-orang ngomong kayak kamu bisa Rah, atau misalnya enggak kok kamu hebat. Nah itu sebenarnya gak harus, cukup kayak dukung tanpa ngejudge juga itu udah cukup gitu. Terus balik lagi sih, menurut aku prosesnya diri kita itu
itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya memang keluarga kita atau lingkungan kita atau misalnya kita punya privilege nih alhamdulillah yang tinggi gitu yang bikin kita bersinar gitu kan di dunia ini, tapi kitanya nggak mau juga sama aja Iya gitu sih, kan. berarti balik lagi ke diri sendiri Iya, ya. betul-betul. Tapi jujur aku tipikal orang yang harus divalidasi sih. Ah. Soalnya kalau misalnya nggak kayak gitu tuh jadi nggak percaya diri Iya, aja iya, kayak iya. aduh nggak bisa ngelakuin ini tanpa validasi. Bisa, Seharusnya Kak nggak Unan. gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak percaya diri yang ujung-ujungnya jadi toksik? Percaya diri yang ujung-ujungnya jadi toksik, Iya. kayaknya ada sih. Kayak misalnya mungkin ini deh, sesimpel kalau misalnya aku lihatnya orang yang dia tuh sebenarnya lemah, tapi gimana nih dandanan dia tuh dibuat sangar, atau misalnya dia kelihatannya nada tinggi gitu loh Iya, kalau iya, ngomong iya. sama orang, jadi biar kelihatan ditakutin. Iya, iya, Jadi iya. kayak arogan gitu. Arogan, Mungkin iya. kayak gitu itu toksik kali ya. Menurut Iya. aku kayak gak harus kayak gitu juga Sebenarnya dia gitu. nggak- Padahal jadi diri sendiri juga bisa kan. Ya dia tuh nggak kuat tapi karena tampilan dia yang arogan mungkin ya kayak gitu. Tapi apa mungkin nggak menurut kakak kita tuh bisa ngebangun rasa percaya diri ya tadi balik lagi tanpa butuh validasi gitu dari orang sekitar gitu. Bisa banget. Pasti bisa. Bisa Unan bisa. Tapi ada nggak sih tips tersendiri dari kakak supaya emang kita tuh nggak butuh loh validasi dari orang untuk percaya diri gitu? Kalau tips dari aku sih untuk menjalani hidup ini ya, bukan hanya percaya diri, butuh banget sih afirmasi positif. Benar-benar dalam melakukan hal apapun tuh ya pasti kita mikirin resiko dan lain sebagainya gitu ya, pikiran-pikiran lainnya yang Iya, negatif gitu ya, itu penting banget juga. Cuman nimbulin sugesti atau pikiran baik itu lebih penting menurut aku, karena ya dengan seperti itu lancar aja gitu ya. Berarti ya emang pikiran kita harus Iya positif betul, karena terus kalau ya. misalnya kita positif, insya Allah kita juga bawa energi positif nih ke orang-orang lain yang mungkin menurut orang, orang ini menakutkan Mungkin, gitu iya, ya. iya. Cuman kalau kita bawa energi positif ya insya Allah gitu ya, dia juga ke kita mah jadi lemah lembut Iya, iya. gitu ya, perilaku atau ucapannya gitu sih. Tapi ada nggak sih nih tips-tips buat teman-teman semua gitu ya? Kayak biar kita tuh ngebangun rasa percaya diri terus-menerus gitu tanpa kayak harus harus ngerasa kalau kita tuh lagi down gitu. Ya itu sih tipsnya buat teman-teman, overthinking tuh pasti ada ya, apalagi Gen Z kayak kita yang namanya insecure, terus overthinking itu tuh ada banget. Cuman balik lagi positive thinking juga ya, afirmasi positif setiap harinya, entah itu bangun tidur, sebelum tidur, itu penting banget sih buat kita ngejalanin gitu ya. Iya. Aktivitas selanjutnya seperti apa biar biar tetap waras. Itu aja sih, sesimpel itu. Biar kita tetap waras. Tapi nih ya, kalau kakak balik lagi ke masa lalu, ketemu versi diri kakak nih yang insecure banget, kakak mau ngomong apa sih sama diri kakak? Aduh, versi aku yang dulu gitu ya. Hai, kamu masih hidup. Kamu masih ada di sini, selamat ya gitu sih. Berarti masih keren banget ya, masih bisa bertahan hidup gitu. Aduh, ya. amin. Alhamdulillah. Tapi nih ya, dari obrolan-obrolan kita tadi, jadi menurut kakak lebih penting mana? Lebih penting emang percaya diri atau dikenal sebagai orang yang percaya diri? Percaya diri diri sendiri sih, karena walaupun realitanya sebenarnya walaupun realitanya dari banyak orang, mungkin aku juga pernah merasakan kayak, kayaknya orang mikir apa ya, jadi kita akan melakukan apa gitu kan. Orang mikir baik apa, jadi kita akan melakukan apa gitu. Cuman menurut aku percaya diri kayak gitu tuh gak akan bertahan lama. Kenapa? Ya karena di saat nantinya orang itu ngejudge, Iya. kita nggak tahu nih respon kita akan ngedown banget. Alhamdulillah kalau misalnya kita mau melawan rasa down itu ya. Cuman kalau misalnya enggak kan takutnya malah jadi udah tertutup langsung kayak gitu. Jadi menurut aku kita bisa lihat dulu nih, kayak Kahunan, menurut Kahunan udah percaya diri nih. Cuman lihat nih, Kahunan percaya dirinya di zona nyaman atau bukan? Iya. Karena kalau di zona nyaman, takutnya gitu saat nanti gagal itu bisa ngedown. Down itu kalau misalnya Kahunan bisa balik lagi gitu ya, buat push diri untuk berkembang lagi, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, gimana gitu. Jadi menurut aku ya seimbangin aja sih.
Tapi dari tadi jawaban kakak yang tadi tuh ya sebenarnya jadi kepercayaan diri tuh bisa nggak sih tumbuh di bertahan gitu di tengah-tengah kegagalan kita gitu sebenarnya. Bisa banget ya itu, bisa banget asal kitanya positive Iya thinking. ya, berarti Balik positive lagi ya, thinking aduh juga. itu penting sih Tapi menurut kan aku. omongan orang juga kadang Iya, ya. ya emang susah sih ya kalau misalnya emang kita udah percaya diri tapi ada omongan orang yang bikin kita tuh ngedown jadi wah itu. Menurut aku jangan sering-sering deh dengerin omongan orang, kecuali yang membangun. Iya ya berarti tapi emang omongan orang tuh ada yang membangun ada yang enggak ya. Tapi kakak sendiri tipikal yang butuh validasi nggak sih kayak dari orang-orang kalau misalnya kakak lagi nggak percaya diri aja gitu, ngerasa nggak percaya diri. Misalnya ke Butuh temen sih, nih. ya butuh. Awalnya juga aku deg-degan kok, maksudnya join podcast ini gitu ya. Makasih udah diundang. Awalnya aku deg-degan, cuman karena dukungan dari teman-teman, ya jadi akhirnya aku ada di sini sharing bareng Kak Unan. Yeay. Makasih ya teman-teman semua udah ngedukung kita ada di sini. Nah ya, nih last question dari aku yang pastinya penting juga nih buat teman-teman semua. Kalau kakak harus sharing satu hal yang bener-bener bikin self confident gitu, terutama di masa-masa lagi tertekan atau ke pressure banget, itu apa? Apa ya? Ya paling itu sih, kalau aku lebih cari aktivitas lain atau di saat terpuruk-terpuruknya gitu ya. Menurut aku yang paling penting itu keluar dulu, maksudnya ya sendiri dulu sih nggak Healing gitu apa-apa ya, ya, ya. tapi Me untuk time kayak ya gitu. me time atau ketemu orang yang orang kepercayaan gitu ya, buat sharing bareng kayak Buat gitu. cerita-cerita ya, berarti butuh banget ya kita juga tempat cerita gitu ya, buat ngembangin diri kita juga kan sebenarnya. Tapi nih ya, ada nggak sih sesuatu yang kita bisa pegang gitu, entah kebiasaan kecil kakak atau cara pikir atau bahkan mindset kakak yang bikin kakak tuh tetap kuat gitu sampai sekarang gitu, tetap bertahan. Aduh, berat banget ya Nan. Kalau misalnya menurut aku sih apa ya, iman sih. Iya gak sih? Iya. Aduh, tapi ini maksudnya bukan takut juga deh aku. Maksudnya bukan sok suci atau gimana ya, Iya, cuman segala sesuatu ya namanya di dunia ya, kalau gak diimbangin sama iman, kayaknya sulit gitu ya. Karena apalagi kamu pernah ngerasain gak sih, kalau aku kadang kalau misalnya lagi capek-capeknya tuh kalau gak mikir mati kapan atau Iya. gak kayak nikah kapan ya gitu kan. Nah kayak gitu kan pasti ada aja pikiran kayak gitu. Iya, Dan iya, aku juga sering lihat gitu ya komentar-komentar di sosmed gitu ya, kayak banyak banget yang kayak aduh mengakhiri hidup dan lain Iya, iya. sebagainya. Nah menurut aku kalau misalnya insya Allah gitu ya, kalau diseimbangin sama iman, ya berjalan dengan baik gitu. Berarti harus seimbang ya antara Ya. dunia sama iman kita juga Sama ya. akhirat, Iya, Masya sama Allah. akhirat ya. Benar. Tapi nih ya, menurut kakak sebenarnya rasa percaya diri itu tuh hak semua orang atau emang buat orang-orang yang emang punya lingkungan positif aja gitu? Semua orang dong, semua orang punya hak buat percaya diri ya. Tapi kan ada ya, walaupun semua orang punya hak buat percaya diri, tapi ada lingkungan yang emang tadi balik lagi nggak suportif gitu, kayak ya ngejudge terus, padahal nggak tahu aslinya kita kayak Ya, gimana betul. gitu kan. Jadi kayak orang tuh nggak percaya diri gitu. Padahal kan harusnya itu hak ya semua Iya, betul. orang kayak gitu. Hak semua orang dong. Tapi nih ya, ini last banget nih. Kakak tuh lebih takut gagal atau lebih takut terlihat gagal di mata orang lain? Sulit-sulit ya pertanyaannya Kak Unan. Kalau misalnya menurut aku sih gak dua-duanya juga sih. Cuman Kenapa? karena kegagalan tuh pasti di saat kita, ya maksudnya di saat kita merencanakan ya, ada tuh rasa takut gagal Iya, tuh pasti ya, ada pasti banget. ada. Cuman kita ambil hal positifnya aja. Kalau misalnya memang gagal atau gak sesuai rencana, kan itu bisa jadi, malah bisa jadi bikin kita buat tumbuh lebih percaya diri lagi. Karena orang-orang yang terlihat percaya diri kelihatannya gitu iya, ya, itu tuh pasti dari banyaknya kegagalan yang mereka hadapin. Jadi evaluasi ya, dari Ya, kesalahan-kesalahan betul, evaluasi. untuk ngebentuk rasa percaya diri Ya, kita untuk gitu perkembangan ya. kita. Tuh, intinya jadi percaya diri itu kita harus ngenalin diri kita Betul. sendiri gitu ya. Yoi. Jangan terlalu dengerin omongan orang lah ya, 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 kayak ya. gitu. Nggak kerasa banget ya kita udah banyak udah beres. ngobrol. Ada kata-kata hari ini nggak Kak? Kata-kata hari ini apa ya? Paling buat teman-teman semua ya, khususnya buat aku dan Kak Unan gitu.
percaya rasa minder itu pasti ada banget gitu ya, tapi bukan untuk disimpan gitu. Karena orang yang berani tampil juga bukan berarti orang yang hebat gitu. Jadi kembangin diri kalian karena kalian juga punya hak buat dapetin ruang atau kesempatan tersebut. Gitu. Ya, Makasih banyak buat Kak Sarah yang udah nyempetin datang ke sini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. And see you at the next video. Bye bye. We dive deeper, you rise higher.